Yo everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, before kita start, kita kasih update perkembangan FIFA World Cup dulu ya teman-teman. Ini udah ada perempat per-16 final ya teman-teman. Argentina akhirnya menang setelah lawan Egypt. Saya mau diskusi dikit ya, ngasih analisis ya. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, sekali lagi saya mau remind kita udah secured 400 likes button di previous live streaming, dan itu artinya kita akan live lagi. Kemungkinan besar hari Jumat ya, hari Jumat. Ya, maybe hari Jumat teman-teman. Or maybe tomorrow, I don't know ya. Tapi hari Jumat kayaknya lebih likely. Oke, anyway, um, Argentina ya ini lumayan ya, kan semalam lumayan seru ya pertandingannya. Udah 79 menit tiba-tiba Romero dapat gol pertama tuh ya lewat sundulan ya, tandukan peluru ya teman-teman sekalian. Habis itu yang jadi permasalahan kan adalah perdebatan ini nih yang lagi hot ya, soal Mohamed Salah tuh di foul, tapi si bukan Enzo Fernandez ya. Saya lupa. Kayaknya Tagliafico ya teman-teman ya. Iya, si Tagliafico kan di foul gitu. Habis itu akhirnya gol dari Mesir jadinya kena VAR, habis itu nggak jadi gol, right? Nah, kita sedikit ya membahas basic ya daripada sepak bola teman-teman. Jadi bedanya tuh gini, waktu si Tagliafico itu posisi dia masih memegang bola. Jadi istilahnya possession tuh lagi ada pada, atau ball possession tuh lagi ada pada si Argentina. Kemudian dia kena foul kan. Nah itu terhitung foul gitu, karena kita lagi dribble bola dan di body gitu kan. Nah pada kasusnya si Muhammad Salah, itu si Julian Alvarez itu berhasil ngerebut bolanya dulu. Jadi bola tuh udah lepas ya. Salah already lost the ball. Ini kata seseorang di TikTokers, dan itu betul gitu. Jadi Salah tuh udah kena, teman-teman nanti lihat replaynya aja ya. Jadi posisinya tuh Salah tuh udah kehilangan bolanya dulu, dalam artian si Julian Alvarez itu merebut bola dulu. Oke, so technically ball possessionnya udah switch ke Argentina, baru kemudian Muhammad Salah ke serimpet kakinya dan menabrak lah ya dari sisa bola, sisa kaki atau sepatu yang disisi ya sama si Julian Alvarez gitu. Ini harus lihat tayangan ulangnya sih sebenarnya ya. Tapi ini balik lagi, kontroversial pasti, karena orang perdebatannya atau komentarnya udah pasti ya FIFA menganak-emaskan si Messi gitu ya. Sebenarnya terlepas dari anak emas atau enggak, menurut saya tadi malam pertandingannya lumayan seru, itu layak untuk dikatakan sebagai bagian dari final ya. Dan tentu saja cukup menghibur lah ya untuk kita-kita yang mungkin sebentar lagi ngelihat Messi udah nggak bisa main di national team ya. Tapi kira-kira saya pikir itu adalah satu kondisi yang ya cukup membanggakan ya. Alright guys ya. So, enough with the soccer ya, enough with the football. Okay, guys, let's talk about the market. So, market tadi malam itu berbarengan ya di jam 2 pagi. Kita dapat kabar ya guys, ada gempuran ya, bombardir yang dilakukan oleh bukan bombardir sih, sebenarnya bombardir tadi pagi. Cuma maksud saya bombardir berupa statement ya. Tiba-tiba jam 1.48, Iran's action in the Strait of Hormuz were wholly unacceptable to the US and will be met with consequences ya. What happened after that, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat Bitcoin sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Tapi karena Bitcoin dominance-nya nanjak, alhasil beberapa altcoins yang mungkin tadi setupnya bagus gitu ya. Saya ada satu setup guys, ongoing long di Shiba Inu ya. Dan posisi udah hampir kena take profit, kena goncangan itu nggak jadi take profit, malah jadi break even gitu ya. Tapi sebenarnya ya, I think it's worth the risk ya, it's worth to holding gitu kan teman-teman. Dan sekarang pun ada posisi lagi running sih, tapi ya nggak tahu juga ya ini bakal perform dengan baik atau enggak. Tapi kita ngelihat dari perspektif Bitcoin dominance yang naik, kelihatannya market mulai kembali shifting ya, berpindah dari yang mungkin sekiranya lebih risky assets, which is kita ngomongin altcoins gitu kan. Mereka lebih spekulasi di risk on yang di crypto marketnya, terus pindah ya ke Bitcoin gitu kan. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, dari ETF inflow
lumayan oke ya, dalam artian ya nggak bisa dibilang oke banget, cuma at least dia masih mempertahankan 3 hari ya inflow streak ya teman-teman. But again ya, anyway, yang terjadi tadi malam itu menggoncang pasar dan membuat dollar index itu spike ya di jam 2 pagi tuh. Jadi kayak bam ya, dia naik sekitar 0,2%. Dampaknya adalah pada XAU US dollar dia drop sekitar lebih kurangnya 1.3% ya, dia drop 53 dolar ya, 53 dolar teman-teman. Ini kalau kita bilang 53 poin nih bahasanya. And S&P 500 dan juga Nasdaq juga akhirnya turun ya. Tapi memang kalau kita lihat akhirnya recovery di sini. Kita ngelihat dia turun ya sekitar 1% itu per berita keluar, but then recovered ya. Cuma permasalahannya begini teman-teman, yang kita harus ketahui, yang sesuatu yang sifatnya berfundamental itu pengaruhnya nggak di situ ya. Kalau saat ini saya lihat pengaruhnya lebih di sini gitu ya. Kalau kita lihat US oil after news itu dia naik 3%, habis itu steady, ditahan di atas ya. Beda dengan si Nasdaq, S&P dan juga si gold yang bisa recover. Oke, dan ini artinya kalau kita lihat dari segi time frame besar, ada kemungkinan lah ya US oil itu bisa nanjak dulu, at least untuk testing maybe ke kisaran level 83,5 dolar. Kalau seandainya ini berlanjut, oke? But here's the good news teman-teman. Setelah keluar berita itu, market responsif ya, jam 1 jam 2 pagi itu udah mulai ngelihat, jam 2 lah lebih tepatnya ya. Kalau kita lihat nih pakai time frame 5 menit, terus saya bawa teman-teman ke jam 2 pagi di sini ya. Tuh kalian bisa lihat. Oke, ini setelah beritanya keluar, which means kalau Anda perhatiin itu sekitar jam 1.48 ya. Ini statementnya keluar teman-teman. Itu udah ada pergerakan gitu. Setelah candle ini nih udah ada pergerakan nih 150 nih, tep ya, dia naik 2,3%. Jadi kalau misalnya teman-teman trading tuh ibaratnya, wah ini kan memang sudah terbentuk sebuah ascending triangle gitu ya. Jadi kita ngelihat bahwa naik terbatas, kemudian ada potensi dia bisa membentuk continuation rebound ya, untuk mungkin retracement atau memang sebelumnya udah ada tren naik gitu kan. Terus bam dia naik karena berita triggernya, habis itu tutup 3% ya di atas teman-teman. And then kita steady untuk saat ini, but still ya dalam pola rectangle, atau mungkin kalau teman-teman lihatnya dari beda perspektif ya, karena ini kayak rising wedge, terus dia turun, habis itu dia membentuk triangle ya, maybe after this ekspektasinya adalah bam dia drop ke bawah gitu kan ya, which is okay juga gitu ya, malah lebih bagus sebetulnya. Cuman kalau kita lihat kondisi kayak begini ya, kenapa saya bilang tadi ada sedikit good news teman-teman yang mungkin membuat US oil naiknya masih terbatas ya, yaitu pagi ini kalau kita lihat itu setelah serangkaian serangan yang dilakukan oleh US military ya. US military strikes on Iran to penalize targeting of commercial shipping. Ya, Central Command forces start launching series of strikes on Iran. Iran shown hostility was unjustified, perilous ya, and a clear breach of ceasefire ya. Strikes respond to Iranian attacks on 3 commercial ships transiting Strait of Hormuz and bla 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 gitu. Terus dapat berita katanya USS strikes in Iran targeted Iranian air defense ya, coastal surveillance, surface to air missiles, anti-ship cruise missiles, drone launch sites on US officials. And dapat info tadi katanya udah ada 80 yang digempur sama si US. Jam berapa tuh tadi? Ya. Nih teman-teman ya. US forces complete fresh strikes on Iran, targeting more than 80 sites, US Central Command memberikan report. And then tadi ya Iran merespons teman-teman sekalian ya, Iranian Revolutionary Guard ya atau IRGC targeted 85 US military sites in Bahrain, Kuwait following US ceasefire breach. Ya masih memanas ya. Kalau kita lihat tensinya masih ada teman-teman, masih hot, but US oil steady ya, jadi nggak terlalu ada pergerakan yang relatif deras lah ya kalau kita bilang, atau relatif agresif gitu. So at least ya sekarang sih kabarnya kayak gitu. Nah cuman
Still ya guys, kalau kita lihat dengan kondisi kayak begini, concern saya juga memang pada harga minyak. Kalau misalkan dia naik lagi ya kita juga sengsara lagi sih di Indonesia gitu. Jangankan kita ngomong Bitcoin ya, karena Bitcoin memang udah on track juga dengan Fourier cycle timeline, which means kita bisa dapat kesempatan untuk menemukan Bitcoin nantinya akan testing ke harga yang relatif murah. But here's the case ya, here's the problem teman-teman sekalian ya. Pada kita kondisinya saat ini di Indonesia, itu yang jadi concern. Karena kalau misalkan dengan kejadian yang geopolitik yang memanas lagi, ini berarti harga BBM kita juga mungkin bisa naik lagi gitu. Gara-gara faktor minyaknya gitu kan. Dan Selat Hormuz kembali jadi medan perang ya. Missiles shot ya everywhere. Terus nanti Iranian apa kira-kira bargainingnya dia gitu kan. Leverage-nya dia apa? Ya udah tutup lagi Selat Hormuznya. Apalagi setelah si US ngasih sanction semalam, kalau dia merevoke license Iran untuk jual minyak. Ya, berarti kan masalah kita supply chain lagi nih teman-teman. Supply chain tapi demand tetap sama. Obviously bikin harga naik. Ya itu yang jadi problem. Dan pengaruhnya nanti kalau kita juga terhadap mata uang kita, pengaruhnya nanti terhadap kita juga terhadap saham kita. Ya, lebih kurangnya bisa tertekan lagi gitu. Karena memang secara tren kita ngelihatnya juga masih bearish ya guys ya. Belum bisa reclaim exponential moving average yang technically merupakan support resistance dynamics ya, dinamis teman-teman, atau dynamic support and resistance karena ngikutin pergerakan daripada si marketnya ya. But if we talk about Bitcoin, ya what can we expect teman-teman ya? Apa yang kita bisa harapkan? Saat ini kalau kita lihat daily close itu jadi bearish engulfing. Oke, ketahan di EMA 34. Kemudian yang kita bahas kemarin juga stochastic RSI udah crossing down, which means ini ngasih trigger juga atas potensi adanya ya potential of correction. Oke, in the near future teman-teman sekalian. Dan kalau misalkan demikian, kita memvalidasi pola falling wedge ya. Jadi kita minimal udah ketemu 2 titik high point yang bisa kita connect, dan itu artinya ada potensi developmentnya ini jadi sideways. Oke, saya kayak gini jadi sideways teman-teman ya, before next push ke harga lebih tinggi untuk testing ke level 70.000 ya. Kenapa masih patokan 70.000 Vin? Karena memang masih ada weekly imbalance di situ. Ya, weekly time frame itu masih ada imbalance di zona tersebut, dan itu merupakan SNR juga ya, dekat dengan level 69.000. But the closest resistance target yang bisa divisit adalah 65.600. Kalau misalkan dia turun, katakanlah dia turun buat testing ke area demand di sini gitu ya, maka dia bisa nanjak lagi untuk testing ke 65.600 kalau misalkan ada respons yang bagus di level tersebut. Oke, area demand, ya area demand, tapi kan belum tentu langsung ngasih respons ya. Tetap kita harus lihat dulu juga gimana kira-kira market memberikan reaksinya ya. Pada internal structure sebenarnya kita tuh masih bullish ya. Patokannya tuh sebenarnya kalau mau dari sini nih guys ya, bahwa kita ngelihat sebelumnya itu dia ada yang namanya berpotensi lah ya membentuk bearish Quasimodo pattern di mana harga itu drop impulsively breaking previous low, so dia technically creating lower low, and then price going higher, dia create higher high atas respons terhadap penjualan si Michael Saylor ya. Justru Michael Saylor ngejual Bitcoin dianggap positif. Kenapa? Karena dia mempersiapkan cadangan untuk bayar dividen dari obligasinya si STRC. Nah, terus harganya mengalami pullback. Tadi malam udah bagus, udah siap-siap untuk launch, tapi ternyata failed. Ya, technically di sini kalau kita argumentasinya adalah Vin, tapi ini lu lihat ya, dia ngebentuk yang namanya head and shoulders. Yes, ini juga bisa valid teman-teman ya, bahwa kita udah break dari neckline. Seandainya nggak ada berita ya, nggak ada news yang membentuk berita, maksudnya nggak ada berita yang membentuk pergerakan itu ya. Katakanlah kita ngambil 4 jam terus Anda lihat jadi jarum, terus Anda gunakan trend line yang berpatokan pada pergerakan seperti ini ya, dan ini valid juga gitu. Jadi boleh diargumentasikan seperti itu dan mempertimbangkan bahwa resiko kita untuk turun itu tetap ada seandainya berpatokan pada time frame daily ya. Jadi higher time frame obviously lebih banyak yang masuk ya ke market karena patokannya lebih besar dari segi
time frame, dan juga decision making dari kayak client ETF juga nggak mungkin lihatnya 5 menit, 15 menit kan. Dia pasti ngelihatnya kan time frame besar gitu. Kalau dia lihat time frame besar, oh terakhir ada resistance di sini, ini harga kayaknya kita udah boleh tahan beli dulu deh, sabar ya, tunggu agak rendahan gitu ya, itu bisa jadi pertimbangan. Oke, but the counter argumentnya juga sama teman-teman, bahwa kita ngelihat di sini adalah bullish structure. Oke, kalau teman-teman seandainya berpikir begini, Vin, gue bingung ya, ini bullish dan bearish jadi satu gitu. That's right. Oke, karena kita ngelihatnya adalah change of character atau market structure shift dibalas dengan market structure shift juga. Jadi ada turun dan naik, yaitu di saat yang bersamaan. Ini ibaratnya kalau kita bilang reversal bearish, reversal bullish gitu. Ya, ini dua nih kena hajar teman-teman atas bawah gitu. Nah, sekarang kita bingung kan jadinya bahwa oke, gue tahu di sini ada initial reaction, market have response, ya, have respond di situ, and then price suddenly spike, artinya ada response juga untuk dia naik ke atas. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang siapa yang menang gitu kan ya. Nah, ini berarti kita tahu dari segi momentum, ya, dari segi power ya. Yang pertama yang kita lihat adalah buying pressure-nya bagus, tapi dia tidak mampu menembus supply zone-nya. Jadi ada someone yang coba untuk ya menyerap dari zona tersebut ya. Istilahnya oke, gue ambil order lu, gue jual ke lu ya. Dan harga kemudian turun, and then kita membentuk first lower high di internalnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, oke, ini ada lower high, ada potential lower low, bisa jadi sebuah pola. Anda bisa argumentasikan ini sebagai sebuah pola bull flag misalkan, atau misalkan teman-teman mau argumentasikan bahwa ini adalah potensi pola falling wedge, yang artinya nanti masih bisa naik dan turun sekali lagi teman-teman. Iya, itu juga bisa ya. Jadi terus terang aja saya ngomong sama teman-teman, kita udah di penghujung acara lah ibaratnya. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau memang teman-teman masih memiliki istilahnya memiliki setup-setup ya, atau melihat bahwa long bias itu still dominant teman-teman, dan Anda tetap mau eksekusi, gak apa-apa juga sih. Yang penting perhatiin dari segi risknya dan udah mulai ngerem ya, kira-kira begitu. Ini tumben juga ya hari Rabu ya, tapi transaksi saya nggak banyak ya, masih sedikit teman-teman. Ada kemarin Alice saya cut lebih early ya, sebelum akhirnya dia nge-spike balik lagi nih kalau kita lihat ya kan. Ini sempat balik lagi dan terjadinya di jam 7 pagi gitu. Ya, tapi sebelum itu kalau saya nggak cut pun juga mungkin udah kena stop out duluan gitu. Tapi akhirnya ya saya pikir walaupun dia naik balik juga tetap dia turun lagi, ya sudah lah ya. Nah, jadi secara bias boleh dipertahankan karena memang Bitcoin-nya masih memiliki struktur bullish. Dan kita bisa melihat juga dari USDT dominance juga sama gitu ya. Semalam saya pikir kita bisa langsung akselerasi. Ini kalau nggak ada berita jam 2 pagi, saya pikir nggak bakal begini candle-nya. Ya, kalau nggak ada berita jam 2 pagi itu ya, dan nggak ada follow up tadi pagi, saya pikir nggak akan begini candle-nya. Tapi yang kita lihat saat ini juga memang kalau teman-teman mau mengambil patokannya berupa struktur, ya ini kan struktur kita yang terakhir, bahwa dia membentuk bearish structure dengan pertimbangan ada lower high and lower low gitu ya. Dan dia sekarang naik ABC baru testing ke Fibonacci ya, belum bisa klaim SNR ini ya. Nanti kita lihat dulu gimana kira-kira dia mampu nggak ya untuk tembus gitu ya. Cuman intinya kalau saya masih sama prinsipnya, saya punya beberapa planning untuk looking for sell short, but I'm just gonna wait until Bitcoin have better confirmation ya teman-teman. Itu ide atau planning saya untuk sementara waktu ini. Oke, so guys, that's gonna be the update. Be prepared for what comes next ya dari perspektif si US oil. Mudah-mudahan harganya bisa ditahan dengan cukup baik dan kita bisa ngelihat pergerakan market kembali meneruskan structure-nya gitu ya in the midterm teman-teman. Karena untuk short term saya pikir juga make sense kalau memang market harus mengalami pullback atau correction terlebih dahulu. Ya, that's my take on this video. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next video update. Cheers. Goodbye guys.